Polisi sita mobil berisi ribuan rokok ilegal di sisi jembatan Suramadu. Polisi bekuk 3 pelaku kasus pencabulan. Ribuan tiket kereta api mudik dan balik lebaran ludes terjual. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Saudara, aksi demo aktivis anti korupsi di Mapolda Jawa Timur sambil menyanyikan lagu Bayar 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 milik band Sukatani. Lagu ini dinyanyikan sebagai sindiran atas lambatnya pengusutan kasus korupsi yang ditangani polisi. Salah satunya penyalahgunaan dana pemulihan ekonomi nasional COVID-19 di Sampang. Bayar polisi! Bayar polisi! Pasca viralnya lagu Bayar 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 milik band Sukatani, kini lagu ini menjadi trending saat aksi demo di berbagai daerah. Seperti demo puluhan aktivis anti korupsi Sampang Madura di Mapolda Jawa Timur Selasa 25 Februari siang. Mereka menyanyikan lagu ini di hadapan polisi yang sedang berjaga. Menurut Korlap Aksi Rofi'i, lagu Bayar 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 merupakan sindiran kepada polisi yang lambat menangani kasus korupsi. Salah satunya penyalahgunaan dana pemulihan ekonomi nasional pada masa COVID-19 di Sampang Madura. Nah, ibaratnya untuk kritikan dan saran biar kedepannya lebih terbuka, khususnya untuk pelaporan masyarakat. Karena saya sendiri satu pelapor itu hampir 3 tahun, menunggu baru ditindak ini ya. Ini aja alhamdulillah ada terobosan baru dan lebih keberanian ke pihak penyidik dan Polda Jatim untuk mengangkat salah satu korupsi di Sampang, bisa jadi sejarah. Kasus korupsi di Sampang tersebut diduga merugikan negara 12 miliar rupiah dan dilaporkan ke Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada tahun 2022 lalu. Namun hingga saat ini dinilai masih belum jelas. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama lagi ada tersangka berikutnya yang ditetapkan? Oke, kami nanti akan berproses penyidikan ini, tahapan-tahapan kami lalui, tentunya kami akan bersemangat dan terima kasih atas supportnya. Mungkin ada kemungkinan ada tersangka baru setelah penetapan Hasan Mustafa itu, ada kemungkinan besar. Bukan kemungkinan besar, pasti ada tersangka baru. Kasus penyalahgunaan dana pemulihan ekonomi nasional pada masa COVID-19 diduga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sampang. Ini karena 12 paket pekerjaan pemeliharaan jalan yang diterbitkan tidak sesuai prosedur. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Unit PJR 8 Suramadu menyita sebuah mobil berisi ribuan rokok ilegal saat patroli di jembatan Suramadu sisi Bangkalan, Madura. Untuk mengelabui petugas, rokok ilegal disimpan dalam kardus dan kaca mobil dilapisi plastik hitam. Unit PJR 8 Suramadu membongkar pengiriman rokok ilegal dari Madura keluar Provinsi Jawa Timur. Meski sudah dikemas rapi dengan menyembunyikan rokok dalam dus dan kaca mobil dilapisi plastik hitam, namun jaringan pedagang rokok ilegal ini tetap diketahui polisi. Terbongkarnya pengiriman rokok ilegal bermula saat anggota PJR 8 Suramadu berpatroli di jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Sebuah mobil yang melaju zigzag kemudian diberhentikan polisi. Saat diperiksa, di dalam mobil penuh dengan rokok ilegal yang dimasukkan kardus dan kaca mobil dilapisi plastik hitam. 1.000 lebih batang rokok ilegal diserahkan ke Bea Cukai Pamekasan yang berwenang menangani rokok ilegal. Ya, dikasih plastik ini supaya tidak kelihatan di Jalan Raya Burne, kemudian menemukan kendaraan ini zigzag gitu, curiga, kemudian dihentikan oleh petugas yang patroli, anggota kami.
Pertamanya dia tidak membawa STNK. Setelah diperiksa nggak bawa STNK. Setelah pintu STNK diperiksa lagi, dibuka ke pintunya, ternyata ditemukan ada rokok yang tidak. Mau kemana? Dari Sumeneb mau ke Surabaya. Ya. Kira-kira berapa? Ini sekitar 60-an ya, 60 bal ya. Polisi menangkap 3 pelaku kasus pencabulan di Kota Malang. Salah satu dari ketiga pelaku merupakan seorang ayah yang tega mencabuli anak kandungnya. Polresta Malang Kota telah melaksanakan pengungkapan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota membekuk 3 pria pelaku pencabulan di Kota Malang. Mirisnya pelaku WSD dan BM melakukan pencabulan pada anak kandungnya yang masih di bawah umur. Perbuatan bejat ini sudah dilakukan berkali-kali. Mereka menyebut khilaf karena sang istri bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Sementara pelaku NRW mencabuli tetangganya. Jadi 2 tersangka tersebut diantaranya adalah orang tua terhadap anak kandungnya, yang salah satu adalah tetangga dengan anak tetangga. Jadi tetangga ini merupakan pekerja, notabene mengerjakan listrik di rumahnya, namun ketika ada anak tetangga tersebut, dia dengan perbuatan bujuk rayunya untuk melakukan perbuatan cabul terhadap yang notabene memanggil dia untuk bekerja. Perbuatan bejat para pelaku terkuak usai ketiga korban bercerita ke saudaranya dan kemudian dilaporkan ke polisi. Kini para korban sudah dalam pendampingan Dinas Sosial Kota Malang untuk pemulihan trauma. Pendampingannya kami akan visit ke rumahnya. Tentunya kami juga didampingi teman-teman yang ada di wilayah, ya, ada Babinsa dan Babinsa dalam rangka untuk memberikan keamanan kepada pihak keluarga. Sehingga kalau kejadian-kejadian seperti ini kan biasanya keluarga juga merasa tertekan. Sehingga dengan adanya rekan-rekan kepolisian yang ada di masing-masing wilayah itu kami ajak untuk berkolaborasi dalam rangka menjaga keluarganya. Akibat perbuatannya, NRW dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Sementara WSD dan BM dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ketiga pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kita ke sorotan harga bahan pokok. Saudara, harga cabai rawit melonjak tembus Rp95.000 per kilogram di sejumlah pasar di Kota Madiun. Sedangkan harga daging ayam potong melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram jelang Ramadan. Harga cabai rawit yang sepekan lalu di kisaran Rp60.000 per kilogram, beberapa hari ini naik Rp10.000 setiap hari. Bahkan kini tembus Rp95.000 per kilogram. Salah satunya di Pasar Besar Kota Madiun. Kondisi ini pun dikeluhkan konsumen. Kalau itu dari segi kebutuhan berapa sih setiap hari? Kalau setiap hari saya kan untuk rumah tangga ya cuma sedikit. Mungkin untuk yang jualan sangat berat untuk yang jualan. Kalau untuk rumah tangga saya ya standar. Keberatan nggak sih? Ya keberatan Mas. Harapannya ya agak diturunkan lah. Harga cabai jenis lain masih terbilang normal. Harga cabai merah besar dan keriting masing-masing dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam potong sebelumnya di kisaran Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Menurut penjual, melonjaknya harga daging ayam potong jelang Ramadan biasa terjadi karena permintaan tinggi. Naik pol ya. Dari berapa menjadi berapa, Bu? 30.000 ini hari 35-36 harganya. Sejak kapan? Sudah 2 hari 3 hari ini. Itu kenapa, Bu? Ya mungkin mau ada ini puasa ini, menjelang puasa ini, jadi semua naik. Meski harga melonjak, baik pasokan berbagai jenis cabai dan daging ayam potong masih tergolong aman. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.
Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Kota Malang juga mulai merangkak naik, salah satunya di pasar tradisional Bunul Rejo. Kenaikan harga tersebut diprediksi akan terus terjadi hingga memasuki Ramadan, terutama cabai rawit yang tembus Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi pada beras, telur, bawang merah, dan cabai. Harga beras kemasan 5 kg Rp70.000 naik menjadi Rp72.000 per kilogram. Bawang merah naik menjadi Rp35.000 per kilogram dari Rp30.000 per kilogram. Bawang putih naik menjadi Rp40.000 dari Rp35.000 per kilogram. Sedangkan telur cenderung naik turun di harga Rp28.000 per kilogram. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada cabai rawit yang sebelumnya Rp60.000 kini tembus menjadi Rp90.000 per kilogram. Cabai merah besar naik menjadi Rp60.000 dari Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan kebutuhan pokok akan terus terjadi. Mulai naik harga beras naik 1.000 5 kilo, berambang naik 4.000 per kilo. Minyak Masih stabil mas. Naik. Gula Mbak? Gula stabil. Berapa Mbak? 17,5 per kilo. Ya, bisa mas. Ini kayaknya beras ini mau naik lagi. Kayaknya. Berapa sih Mbak sekarang beras? Jualnya? Jualnya mentari 72 lah, itu 72. Dari harga? 172. Sementara itu, saudara, stok minyak goreng minyak kita di pasar tradisional Anom, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb hingga kini masih langka. Akibatnya sejumlah konsumen beralih membeli minyak curah meskipun harganya lebih mahal. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Anom Sumeneb tidak lagi menjual minyak goreng bersubsidi minyak kita sejak beberapa pekan terakhir. Ini karena distribusi pengiriman minyak kita dari pabrik tak menentu. Akibatnya harga minyak kita di pasaran langka. Biasanya harga eceran tertinggi atau HET minyak kita Rp15.700.000 per liter. Namun sejak stok minyak kita kosong, harganya naik hingga kisaran Rp17.000 lebih per liter. Sejumlah konsumen beralih membeli minyak curah dengan harga Rp18.000 per liter. Harga ini lebih mahal dari minyak kita. Biasanya berapa yang Pak Haji terima ketika terima suplai? Terakhir saya terima 821 truk. Itu habis berapa lama habisnya Pak? Terakhir saya habis 45 hari habis. Oh iya. Iya. Terus upaya menjelang Ramadan ini gimana kalau misalkan stok minyaknya tidak ada nih Pak? Ya nggak tahu, itu kan solusinya dari pemerintah. Itu kan minyak subsidi kan. Tradisi nyadran Tampani Poso sepekan jelang Ramadan akan hadir. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Saudara, pemesanan tiket kereta api arus mudik maupun balik lebaran di wilayah Daup 8 Surabaya terus meningkat. Tercatat 131.000 lebih tiket ludes terjual dan terbanyak untuk keberangkatan pada 28 Maret dan 6 April 2025 atau 5 hari pasca lebaran. PT KAI Daup 8 Surabaya menetapkan masa angkutan lebaran dimulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Ada 131.167 tiket mudik dan balik lebaran untuk keberangkatan dari stasiun di wilayah Daup 8 Surabaya telah habis dipesan. Jumlah pemesanan tiket ini terus meningkat dengan rata-rata mencapai 10.000 tiket setiap hari. Manajer Humas PT KAI Daup 8 Surabaya, Lukman Arif menyatakan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 27 Maret 2025 atau 3 hari menjelang lebaran. Sementara arus balik lebaran diprediksi puncaknya terjadi pada 6 April 2025 atau 5 hari setelah lebaran. Dari data yang ada sementara ini, masyarakat paling banyak melakukan perjalanan di Daup 8 Surabaya itu pada tanggal 28 Maret 2025 atau H-3.
Sedangkan penumpang yang berangkat di masa arus balik terbanyak di Daob 8 Surabaya terjadi di H+5 Lebaran atau tanggal 6 April 2025. Tujuan terbanyak penumpang di masa angkutan lebaran yaitu ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Pemesanan tiket ini bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Akses by KAI dan situs resmi penjualan tiket lain. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, sejumlah makam umum di Kota Madiun diperindah agar tampilannya menarik jelang Ramadan. Selain memberikan kenyamanan kepada peziarah makam, pengelola makam melakukan hal ini untuk keperluan lomba kebersihan makam. Tidak seperti tempat makam pada umumnya, penampilan sejumlah makam di Kota Madiun bersih, indah, dan menarik jelang Ramadan. Salah satunya di pemakaman umum Reksogati di Kelurahan Sogaten. Pengurus tempat makam memperindah tampilan dengan mengecat batu nisan agar peziarah nyaman saat mengunjungi makam leluhur. Bahkan tempat pemakaman umum ini dilengkapi dengan barcode agar ahli waris lebih mudah menemukan letak makam leluhurnya. Selain membuat nyaman bagi peziarah, menghias makam dilakukan karena ada lomba kebersihan yang digelar Pemkot Madiun. Lomba ini diklaim sebagai satu-satunya lomba kebersihan makam di Indonesia. Ahli waris dari kota, luar kota datang di Madiun ini, wah, makam di Kota Madiun sekarang baik ya, bersih. Nah, ini juga termasuk ada inovasi-inovasi yang disajikan oleh para pengurus. Ini harapan kita warga Kota Madiun yang lagi di luar kota, mengembara di luar kota, menjadikan kebanggaan. Lagi menjelang bulan Ramadan biasanya banyak keluarga yang berziarahnya. Kalau ibu di sini keluarganya ada berapa yang dimakamkan di sini? Ya, kurang lebih 10 orang. Kalau harapan ibu gimana, Bu? Harapannya untuk kebersihan selalu berlanjut, supaya makam terawat. Warga di Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Jember menggelar tradisi Nyadran Tampani Poso. Tradisi ini merupakan upaya bersih diri dan lingkungan dengan rangkaian tasyakuran di alam dan berdoa di makam leluhur jelang Ramadan. Tradisi Nyadran Tampani Poso atau sepekan menjelang Ramadan digelar warga di Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Jember, Minggu kemarin. Tradisi yang diikuti warga di segala usia ini diawali dengan ritual doa bersama di depan beragam sesaji di bantaran Sungai Jumpu. Setelah ritual doa bersama, sesaji dilarung di aliran Sungai Jumpu yang telah dibersihkan dari kotoran sampah sebelumnya. Larung sesaji sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur agar air sungai menjadi bersih. Sedangkan ayam warna hitam dilempar tetua desa dan diperebutkan warga. Diyakini dapat membawa berkah bagi yang mendapatkan ayam. Selanjutnya digelar doa bersama di makam leluhur Jemberlor yang dikenal Eyang Demang. Setelah itu digelar pementasan kesenian gelundang nyanyian Jawa yang berisi nasihat kebaikan. Nyadran itu biasanya dilakukan untuk memulai persiapan bulan puasa. Setelah acara bersih-bersih Kali Jompo, kami lanjut di sore hari, yaitu gelaran Nampani Poso. Jadi seluruh acara ini sebenarnya ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa kegiatan puasa itu tidak hanya membersihkan diri, tidak hanya membersihkan jiwa, tapi juga turut serta membersihkan lingkungan. Tradisi ini juga sebagai bentuk motivasi warga dalam melestarikan kesenian leluhur yang mempunyai simbol kebersamaan dan kekeluargaan. Memotivasi kami agar supaya ini bisa dilestarikan, bahkan kita bisa mengadopsi beberapa kesenian dan kebudayaan yang ada di luar Jember, tapi masih dalam lingkup Jember. Itu sangat luar biasa bagi kami. Dan ini sebuah komitmen dari Kelurahan Jemberlor. Ini adalah kegiatan yang secara rutin akan kita laksanakan, baik secara mandiri maupun berkolaborasi bersinergi dengan pihak-pihak yang lain.
Kesenian ditutup dengan tradisi sandurelang, tarian dan nyanyian kidung kuno sambil berpegangan tangan dalam kebersamaan berdoa kepada leluhur. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, sekelompok mahasiswa di Malang berinovasi membuat alat pengeraman telur menggunakan energi tenaga surya. Melalui penggunaan alat ini, peternak mampu menghemat biaya hingga 70%. 3 mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang, Windy, Afriandi, dan Raffi, berinovasi membuat alat yang diberi nama Sunin Cube. Inkubator ini dirancang untuk pengeraman telur ayam tanpa menggunakan listrik. Mereka bilang pembuatan inkubator ini agar peternak bisa melakukan efisiensi dalam biaya listrik. Alat ini menggunakan panel surya yang dijemur terlebih dahulu untuk menangkap energi dari sinar matahari untuk bisa membuat lampu menyala yang bisa dikontrol menggunakan remote. Menggunakan 4 lampu, durasi pengeraman juga bisa dipilih mulai 3 sampai 6 jam. Biasanya teknologi inkubator kan memakai energi listrik konvensional. Nah, kita kembangkan menjadi energi menggunakan panel surya dengan remote control. Selain itu, kita juga mengefisiensi biaya, menghemat biaya listrik. Untuk outputnya sendiri, 1 lampu 3 watt, jadi totalnya ada 4 watt, yaitu 12 watt. Dengan menggunakan inkubator ini, peternak mampu menghemat biaya hingga 70%. Helda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kuliner soto usus sapi dengan kuah merah nan gurih akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, menu soto selama ini identik dengan soto ayam atau soto daging. Namun di Bangkalan terdapat soto kuah merah yang biasa disebut soto eso atau usus sapi khas Bangkalan. Dengan ditaburi kacang dan jagung goreng, membuat soto usus sapi ini makin lezat saat disantap di waktu makan siang. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Soto esoh adalah usus sapi yang sudah direbus hingga 2 jam agar empuk. Tentunya direbus dengan bumbu soto merah khas Madura. Soto esoh memang paling pas disajikan bersama lontong. Selanjutnya menyiapkan mangkok khusus sotonya. Isi sotonya terdiri dari toge atau kecambah, kemudian potongan daging dan usus sapi. Barulah selanjutnya disiram kuah soto merah yang memang khusus dipakai untuk soto esoh. Sajian kuliner ini kemudian ditaburi bawang daun segar, bawang goreng, kacang, serta jagung goreng. Sebuah racikan soto kuah yang cukup menggugah selera. Cita rasa soto esoh ini salah satunya terletak pada kuah soto yang berwarna merah. Racikan bumbu untuk kuah merah memang menjadi rahasia kenikmatan turun-temurun bagi orang Bangkalan. Gurihnya rasa kuah serta usus dan daging sapinya yang empuk terasa sangat nikmat di lidah. Apalagi kacang dan jagung gorengnya akan menambah sensasi lain di mulut, karena memang berbeda dengan kuliner soto pada umumnya. Hal inilah salah satunya yang membuat para penikmat kuliner ini merasa ketagihan untuk terus menikmatinya, apalagi dinikmati saat makan siang bersama teman atau keluarga. Sementara harga per porsinya pun sangat bersahabat. Soto esoh dengan beragam isian ini hanya dibanderol Rp25.000. Ini namanya soto esoh. Di sini jual soto esoh, ada jagung, ada kacangnya. Cara bikinnya berapa lama itu? Kalau merebusnya 2 jam, biar empuk. 1 porsi berapa? 1 porsi 25. Soto esoh khas dari Bangkalan Madura dengan kuah bumbu merah. Esoh itu adalah ususnya sapi dipadukan dengan daging sapi.
Rasanya gurih, kenyal-kenyal, enak. Bagaimana, sudah siap berburu kuliner soto eso? Lokasinya di Burne Bangkalan, hanya 15 menit dari jembatan Suramadu. Didin Muhyiddin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur.